Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Hai fam semuanya, alhamdulillah kita semua sekarang sudah berada di bulan-bulan setelah bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan apa yang telah kita impikan selama ini di bulan Ramadan kemarin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga mudah-mudahan di masa-masa yang sekarang ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi rezeki kita, memberkahi umur kita, memberkahi ilmu kita, memberkahi keluarga kita dan semuanya yang ada di sekeliling kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk Fast Talk online kita pada kali ini sangat menarik sekali, dan ini baru pertama kali ya kita akan terhubung nantinya bersama dengan Mr. Fadil dari Turki ya. Dan ini sangat menarik karena kita selain dengan Mas Fadil nih, saya mau panggil Mas aja deh ya, daripada saya panggil apa gitu, pokoknya panggil Mas aja sudah ya. Kita juga ada tamu kejutan nih ya karena sesuai dengan temanya, cara penanganan wabah maksud saya, wabah antara Cina dan juga Turki. Nah, kita akan panggil nih rivalnya terlebih dahulu yang akan bersama dengan kita di studio pada kali ini, Mr. Ustadz ya, bukan Mr. Ustadz Febri. Masya Allah, tabarakallah. Sehat Ustadz? Dipakai headsetnya. Baik. Sudah kayak orang Cina ya gitu. FYI ya, beliaunya ini seorang santri yang sangat berbakat sekali, dan sengaja kita pilih dari begitu banyak santri yang sudah berbakat, kita pilih untuk bersama dengan kita di Fast Talk spesial, sangat spesial pada kali ini, karena dia berkuliah di Universitas Cina ya, di mana? Di Hubei Polytechnic University. Oh iya, itu di bagian apa? Di bagian Hubei. Jarak saya sama Wuhan itu sekitar 30 menit. Oh, sama Wuhan, tempat yang ini gara-gara lama ini. Asal mulanya virus corona terjadi. Iya. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya saya datang ke sini tidak membawa virus corona. karena Iya, tapi saya datang ke sini tak membawa virus cinta. Iya, saling berbagi cinta, saling berbagi cerita dan pengalaman. Terima kasih. Sama-sama. Ini tidak ada social distancing ya di antara kita, karena kita udah merasa aman sekali ya sekarang benar. Terus menurut Febri sendiri nih, apa sekarang ini virus corona itu masih ada sih? Menurut saya penyebarannya kalau di Cina sudah mulai kondusif. Sebab asal mulanya virus corona ini terjadi ketika musim dingin ya. Jadi virus itu mudah menyebar ketika musim dingin dan sangat-sangat pesat terjadinya. Tapi ketika sudah mulai musim panas, justru statistiknya virus corona ini sudah sangat menurun begitu, Kay. Dan penyebarannya ini virus corona ini sangat pesat karena kita tidak mengetahui virus ini kan sebuah mikroba, partikel terkecil yang tidak bisa dilihat kasat mata. Dan penularannya ini juga melalui kontak, transmisi dari hewan ke manusia awalnya, dan setelah itu dari manusia ke manusia. Dan untuk saat ini menurut saya masih terjadi begitu, Ki. Masih terjadi karena kekurangan sadarannya dari manusia, dari masyarakat untuk antisipasi terjadinya virus corona ini begitu, Ki. Oh gitu ya. Terus menurut Febri sendiri, ini semua akan berakhir nggak? Semuanya akan berakhir. Semua akan indah pada waktu. Ya benar. Nah, tapi ini kan desas-desusnya sih kalau seperti di sana sendiri, di China sendiri ya, sebelum kita terhubung dengan teman kita yang ada di Turki ini, cara penanganannya gimana? Apa sudah betul efektif dengan seperti memulangkan seorang yang berbakat seperti Febri, atau bagaimana, atau penanganannya? Ketika terjadinya virus corona ini di kota Wuhan, ketika sudah terkonfirmasi oleh pemerintah bahwasanya ada orang yang terkonfirmasi sekitar 500 orang yang positif virus corona. Di bulan Desember itu ya? Ya, awalnya bulan Desember terjadi virus corona sekitar 500 orang. Pemerintah mengambil keputusan untuk melockdown semua aktivitas, semua kegiatan dinonaktifkan. Bahkan transportasi semua tidak ada, Ge.
Bahkan jalan raya pun itu ditimbun dengan tanah agar supaya tidak ada orang yang melintasi jalan tersebut. Itu pemerintah Cina. Ya, jadi tidak ada orang yang masyarakat mondar-mandir, curi-curian. Tengah malam tidak ada yang jaga. Nah, begitu. Jadi pemerintah mengambil keputusan untuk melockdown dan menimbun tanah dan juga dijaga ketat sama pemerintah begitu. Oh, katanya saya dengar itu juga penanganannya memakai aplikasi, semacam aplikasi apa gitu, semacam kayak Weibo atau yang mana aplikasi ini aplikasi dari dinas kesehatan setempat di sana yang siapapun yang keluar maka dia harus menunjukkan aplikasi ini dan kalau dia sehat maka dia boleh pergi ke grocery semacam kayak supermarket atau apa yang untuk membeli makanan-makanan pokok. Itu benar nggak sih langkah-langkah seperti itu? Untuk aplikasi saya kurang mengetahui hal itu, Kiai. Tetapi selama waktu itu di sana? Iya, waktu itu saya ketika masih di Cina, itu setiap saat saya ada di kamar, setiap harinya itu dikontrol dengan ketat sama pemerintah, sama pihak kampus. Setiap harinya itu 2 kali untuk cek suhu begitu, Kiai. Jadi setiap mahasiswa waktu itu dicek. Ketika sudah ada orang yang terkonfirmasi suhunya di atas rata-rata, itu langsung dilarikan ke rumah sakit begitu, Kiai. Jadi kita juga harus hati-hati menjaga kesehatan kita, imunitas kita. Karena virus ini terjadi ketika imunitas kita lemah, daya tahan tubuh lemah. Tapi jikalau imunitas kita kuat, insya Allah kita akan aman, terhindar dari adanya virus corona begitu. Itu terjadi awalnya serangan itu di Wuhan ya, begitu. Wuhan itu terjadi, terus kemudian ada kebijakan lockdown itu kebijakan WHO atau pemerintah Cina pada waktu itu? Itu kebijakan pemerintah Cina. Dan pemerintah Cina ketika mengeluarkan suatu statement, keputusan, semua warga yang ada di Cina itu taat, begitu. Patuh ya. Patuh dan juga diselarasin dengan kesadaran bahwasanya virus ini sangat berbahaya untuk kehidupan kita begitu. Jadi waktu itu saya dan semua masyarakat di sana ketika sudah terdengar adanya virus corona, masyarakat dan kami semua tidak berani untuk keluaran, tetap milih untuk stay home. Ini merupakan juga kesadaran dari kita semua agar supaya minimalisir terjadinya virus corona ini, agar supaya tidak besar. Dan kenyataannya sangat luar biasa. Kenapa begitu? Karena ketika baru saja virus corona ini terjadi, pemerintah sangat cepat menangani hal itu. Begitu. Bahkan ketika sudah ada terkonfirmasi virus corona ini, pemerintah langsung membangun sebuah rumah sakit dalam 10 hari sebanyak 1.200 kamar. Begitu. Luar biasa. Terus pulangnya Febri sendiri biar semua teman-teman VEMS tahu semua ini gitu. Waktu itu pulang tanggal berapa? Jadi biar nggak itu lagi bareng sama orang yang baru pulang dari Cina gitu. Benar. Waktu itu saya pulang dari Cina ke Indonesia itu sekitar 2 Februari. 2 Februari setelah pulang langsung dikarantina di Natuna. Jadi kami alumni Natuna. Alumni Natuna. Dan perlu diketahui ketika perjalanan dari kampus kami ke bandara, pengawalannya sangat luar biasa. Sangat ketat. Ketika mau berangkat kita cek suhu. Ketika sudah ada di atas bis dicek suhu. Cek suhu lagi. Ketika sudah di tengah perjalanan, tiba-tiba ada seorang polisi yang naik ke atas bis, ngecek suhu. Semua mahasiswa dicek lagi. Bahkan ketika di bandara, kita waktu pemulangan itu sekitar 340 orang kan, Kiai. 340 mahasiswa yang di Indonesia juga ada orang Indonesia yang lagi traveling ke Cina, itu sekitar 340. Dan waktu sudah ada di Cina, itu ternyata ada 3 orang yang tidak lolos, Kiai. Panasnya tinggi. Karena sebelum pulang itu ada statement letter untuk mengisi bahwasanya kalau batuk dicontreng begitu gini, kalau sakit dicontreng. Lalu teman saya dia sangat jujur karena waktu itu karena batuk ya ditulis batuk. Jadi nggak lolos dia. Jadi nggak lolos. Jadi ditangani di sana. Iya, ditangani di sana 3 orang itu bertahan hidup selama wabah corona. Tapi sekarang dia pulang. Selama ini masih di Cina begitu, tidak berani.
Alhamdulillah ya Allah. Begitu. Tapi alhamdulillah selamat ya. Alhamdulillah Dan selamat. Februari berarti sudah aman. Februari, Maret, April, Mei udah 4 bulan. Dan alhamdulillah sehat ya sampai sekarang. Alhamdulillah Tambah gemuk sehat. nih sampai sekarang nih. Tambah subur gitu. Jadi intinya penanganannya sangat cepat ya. Iya, Penanganannya benar, sangat benar, cepat, benar, lockdown langsung lockdown total, bukan hanya karantina wilayah, tapi Benar. terus kemudian juga bahkan sampai para mahasiswa yang asing yang istilahnya Iya. termasuk Indonesia itu banyak yang dipulangkan begitu ya. yang Untuk dipulangkan. itu juga karena perhatian dari Cina sendiri atau Iya. mungkin memang dengar-dengarnya dari pemerintah Indonesia untuk memulangkan agar supaya aman warganya atau gimana? Dari awalnya itu dari pemerintah Indonesia Ki, yang sangat iya, betul. antusias, yang sangat peduli sama warganya yang Iya, ada di Cina. betul. Tapi yang dipulangkan perlu kita ketahui cuman yang ada di provinsi Hubei begitu Ki. Oh, yang dekat dengan Wuhan. Yang dekat dengan Wuhan, satu provinsi dipulangkan sama pemerintah, tapi yang di luar provinsi Hubei itu monggo kalau mau pulang dianjurkan, tapi Oh. tidak dibiayai begitu Kiai. Tapi kalau Oh. yang ada di Hubei dibiayai full begitu Kiai. Oh, gratis berarti Gratis. ya pulangnya. Pulang naik. Pulang gratis. Merasakan naik pesawat gratis berarti. benar. Oke, sekarang tanpa panjang dan lebar lagi, mungkin kita akan segera terhubung ini dengan kawan kita yang ada di Turki yang bernama Fadil, dan dia ini mahasiswa universitas apa kemarin? Universitas apa gitu ya namanya, saya lupa tuh, soalnya itu bahasanya Turki, saya bukan orang Turki sih, tapi setengah-setengah Turki, setengah-setengah Indonesia. Kalau saya kayaknya kalau badan Turki sih, kalau hidung ya nggak bisa ini. Ya, hidung Indonesia banget. Bulan SFIT. Iya, coba sini. Bulan SFIT. Iya itu, saya nggak pegang nih dari tadi. Oh, mahasiswa Bulen Ezefit Universitesi Zonguldak Turki. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan cepat kita bisa terhubung sama sama Ananda M. Rizkil Hasan Muqarrabin atau biasa dipanggil dengan Fadil, dan akan kita sapa bersama ya dengan mahasiswa dari Cina Hubei ini di sebelah saya yang sudah sangat aman sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ya. Kok tambah gemuk? Ustadz Febri. Gimana Ini kabar, efek sehat? lockdown. Alhamdulillah Efek sehat. lockdown katanya. Efek lockdown. Dia tambah gemuk. Kalau yang di sebelah saya ini kok bukan karena efek lockdown ya, dia malah tambah gemuk gitu ya. Itu emang dari awal kayaknya Bu ya. Sebelum corona udah gemuk. Kalau pulang ke Indonesia bukan efek lockdown, Ge. Efek cek-pecek. Oh iya, di sini nggak kangen gorengan nih, Dil. Nggak kangen gorengan, terus apa lagi? Iya, saya- Rujak, ya kan? Rujak petis, terus juga nggak kangen nggak sih? Kalau roti banyak ya di situ ya, roti. Ya, roti makanan sehari-hari ya Bu ya, makanan pokok. Kalau di pesantren kangennya tuh nasi betri. Saya nggak kangen sama Nasi sekali betri. sama nggak kangen sama sekali ini sama Betri ini. Gimana? Iya. Untuk ini gimana kabar di sana ini sekarang ini? Mungkin langsung to the point saja. Mungkin pengenalan sedikit saja gimana? Silahkan pengenalan Ananda Fadil di sini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama bersyukur, salawat kepada Nabi, dan yang saya hormatin, yang saya takdimin Abuya dan Ustadz Febri di sebelahnya, Masya Allah, yang sama-sama cakep. Oh iya. Sama-sama. Lebih cakep mana nih? Beliau. Lebih cakep mana Ya, nih? ini mau ngomong jujur ya, kalau ngomong jujur ya, Ustadz Febri sabar. Yang ya kalau ditanya gitu kayaknya pada ngomen pasti Abu ya. Aduh ya. Ya. Terus. Sudah berapa tahun ini ada di Turki? Masih tahun pertama, hampir 1 tahun Abu ya. Oh, masih tahun pertama ya di situ. Terus Iya, untuk masih tahun kegiatan sekolah di situ selama lockdown ini masih lockdown ya sampai sekarang? Masih lockdown, masih tidak boleh keluar. Tapi berbeda lockdownnya Turki sama lockdownnya Cina, caranya berbeda Bu ya. Oh, gitu. Cara penerapannya. Hmm. Iya saya Bu ya. Penerapannya kalau di sana gimana? Maksudnya nggak pas langsung semua gitu atau gimana? Kita kan sudah dengar tadi Iya. gimana? Tidak langsung semua. Di sini penerapannya ini
dalam satu pekan, dalam satu minggu itu biasanya 4 hari lockdown, 2 hari dibuka untuk kita belanja, untuk kita beli kebutuhan sembako dan yang lain-lain gitu. Iya gitu. Jadi berarti mau dibilang lockdown total enggak ya? Berarti kalau untuk pergi ke pelesir kemana, ke pantai atau gimana nggak boleh? Kalau ke pantai kayaknya masih belum boleh, soalnya polisi masih berkeliaran kemana-mana. Masih banyak polisi juga gitu Abu ya. Kalau cuman yang terus gimana? Enggak, kalau biasanya kita bolehnya ini ke market, ke bakal, ke ini Baalah, ke mana, ke toko-toko kecil, peracangan itu Bu ya. Itu boleh ya, kalau ke situ masih boleh, deket-deket situ keluar sebentar gitu, nggak ada pengawasan dari polisi atau apa, nggak ada ya? Nggak ada Bu ya, kecuali kalau 2 hari ini kecuali umur 20 tahun ke bawah dan umur 60 tahun ke atas tidak boleh keluar. Sama sekali. Oh, ini kebijakan baru nih Bang. Benar. Kecuali kemarin pas hari Idul Fitri itu, pas 1 hari saja dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, umur 65 boleh keluar. Idul Fitri. Idul Fitri. Umur 65 saja Bu ya. Pas waktu itu kita ngelihat jalan itu orang tua semua jalan. Oh gitu. Ya, termasuk Fadil umur 65 gitu. Berarti yang di jalan. Ya alhamdulillah. 65 kurang maju. Kok alhamdulillah sih umur 65? Alhamdulillah. Aku alhamdulillah masih kurang Abu ya, masih jauh gitu. Oh ngeles. Dasar Bambang. Oke, jadi apa namanya? Untuk kebijakan lebih longgar ya daripada di Cina yang langsung pas lockdown, kemudian banyak yang dipulangkan kan begitu ya. Terus kemudian aktivitas betul-betul lumpuh, termasuk aktivitas ekonomi juga lumpuh. Kalau di sana enggak ya. Jadi santai gitu. Tapi kalau untuk tempat-tempat yang pelesir-pelesir atau semacam kayak tempat taman-taman hiburan itu pasti ditutup ya, yang enggak butuh-butuh lah. Iya, betul. Ini Abu ya, warung makan, restoran, kalau market tidak ditutup. Sama ini apotik juga tidak ditutup. Apotik juga nggak ditutup? Kalau yang lain itu ditutup. Oh ya, apotik jelas nggak ditutup ya. Kalau apotik jelas nggak ditutup. Jadi kalau restoran nggak ditutup juga? Restoran ditutup Abu ya, restoran, warung-warung, yang tempat makan yang memang siap saji di tempat itu ditutup. Gitu ya. Kalau market kan ini untuk beli sembako saja, jadinya tidak apa-apa gitu Abu ya. Masak di rumah kan. Oh ya, berarti mirip-mirip ya, sama seperti kayak yang kemarin kita fast talk dengan non Adil ya, non Aong sama non Ades kemarin ya. Kemarin juga iya, walaupun yang non Ades juga apa namanya di situ aman, tapi beliaunya juga bilang bahwa di situ ada lockdown juga, di mana-mana juga ada polisi dan lain sebagainya. Tapi untuk tempat-tempat groceries atau tempat-tempat yang menjual makanan-makanan pokok, itu tempat ibadah itu masih tetap, walaupun ada beberapa masjid yang ditutup kan begitu. Nah, kalau sekarang sudah ada wacana new normal enggak? Sama seperti sekarang kan di Indonesia itu sudah mungkin juga setelah nanti kita publikasikan di YouTube nih, mungkin sudah diterapkan new normal. Ini sudah ada wacana new normal atau normal yang baru atau kehidupan normal yang baru. Kalau seperti di Turki itu sudah ada nggak wacana seperti itu? Insya Allah bertahap. Kemarin Presiden Erdogan sudah mengumumkan, sudah jumpa pers itu, insya Allah ini 29 masjid sudah dibuka Abu ya. Dari Maret kemarin, pertengahan Maret masjid ditutup. Jumatan pertama Abu ya, udah hampir 3 bulan. Masya Allah, tabarakallah. Jumatan pertama begitu. Kemarin ini ya? Ini tanggal 29 ini Abu ya. Oh, 29. Tanggal 29 Jumatan pertama. Kalau untuk yang Idul Fitrinya kemarin, ya itu ya cuma yang tua-tua itu aja ya yang keluar ya. Kalau untuk anak kecil tidak keluar ya? Iya. Tidak boleh, semuanya tidak boleh kecuali yang tua. Itu pun sholat wajib di rumah. Sholat wajib di rumah, soalnya masjid-masjid ditutup semua Abu ya.
Masya Allah, tabarakallah. Berarti memang betul ya, ada tahapan-tahapan, artinya new normal itu masih kalau semisal nanti tanggal 29 itu dibuka, masih ada pakai masker kah, cuci tangan kah, ya intinya pakai protokol kesehatan COVID-19 gitu nggak? Iya, masih ada Bu ya, masih ada. Di sini kalau kita misalnya ke market gitu tidak pakai masker, maka kita disuruh keluar, tidak boleh masuk sama penjaganya gitu. Oh gitu. Nggak pakai, iya Bu ya. Nanti terus kalau yang dari tanggal 29 gitu, itu apa semua seperti tempat-tempat pertokoan juga akan dibuka? Belum, itu tanggal 29 ini masih Jumatan. Masjid dulu. Masjid Sudah dulu. gitu yang lain menyusul. Insya Allah 15 hari lagi antar kota, soalnya sekarang antar kota masih tidak boleh keluar dari kota kita. Oh, lain berarti kayak di Indonesia. Benar. Tahu nggak di Indonesia? Kalau di Indonesia new normalnya itu mall-mall baru yang dibuka. Nah, Masjid buka belakangan. Kalau di sana masjid dulu ya berarti. Iya, masjid dulu ya. Presiden Erdogan itu masjid dulu. Dan ini kemarin wacananya kampus itu buka tanggal 15 Juni mendatang ini. Tapi kemarin Erdogan ngasih pengumuman lagi bahwa insya Allah September baru mulai awal semester baru gitu. Oh. Jadi semester sekarang di rumah Kalau di Cina, saja. kalau di Cina? Kalau di Cina yang mahasiswa yang stay di Cina itu mulai 8 Juni Kiai sudah bisa kembali ke universitas, tapi untuk yang masih ada di luar Cina itu masih tidak diizinkan untuk kembali ke Cina begitu. Oh, berarti termasuk Anda yang Benar. tahu mungkin mikirnya Febri, tuh tahu gini saya nggak pulang gini ya. Tahu gini saya tulis batuk, flu gitu ya. Jadi biar tetap stay ada di Cina gitu kayaknya. Ya, benar. Tapi untuk di Cina sekarang sudah mulai sangat-sangat kondusif. Setiap aktivitas sudah bisa dilaksanakan kembali begitu. Oh, semua ya, Ya, termasuk di tempat-tempat Cina, hiburan. di Beijing begitu, tempat-tempat hiburan, perkantoran sudah mulai dibuka kembali. Sudah nggak ada social Iya distancing. benar, masyarakat sudah bisa untuk jalan-jalan, shopping, sudah bisa jalan-jalan kembali begitu Kiai. Tapi dengan protokol kesehatan tetap pakai masker. Nah gitu. Makanya kalau seperti di Turki keren-kerenan aja pakai maskernya itu deal iya. Jadi kalau kayak dia mungkin pakai yang ada renda-rendanya gitu. Cocok lah kalau untuk Renda-renda bukan rondo-rondo. oh ya. Cerdas ya. Cerdas gini maksudnya. Kalau seperti di Turki gitu juga pakai masker gitu, tapi sesuai dengan protokol yang harus sesuai dengan pemerintah, atau bisa bikin sendiri seperti di Indonesia nggak? Harus sesuai pemerintah Bu ya. Soalnya nanti pasti polisi negur kalau sesuai ini protokol pemerintah. Dan juga maksudnya yang masker yang standar WHO gitu ya? iya standar. Ini memang kemarin juga dikasih ini juga ngasih KBRI ngasih masker, ngirim sembako ke kita, ngirim masker dan yang lain-lain. Oh, Masya Allah. Jadi dapat bantuan. Untuk mahasiswa di sana juga dapat bantuan ya? Mahasiswa Indonesia yang ada di Turki itu juga dapat bantuan. Tapi ya dapat Abu ya. Itu dapatnya cuma dapat yang masker aja, masker terus kemudian sanitizer gitu saja, atau mungkin yang lain seperti beras ataupun roti, makanan atau apa gitu enggak? Dapat Abu ya. Kemarin kita dapat masker, dapat beras 30 kilo juga, dapat Indomie 7 kardus Abu ya. 7 kardus. Itu untuk per orang? Terus kita disuruh banyak makan. Itu untuk orang yang ngeplay ya Bu ya. Satu orang yang ngeplay di aduan KBRI kita kirim atas nama siapa, nanti langsung dikirim satu orang seperti itu Abu ya. Oh, jadi harus apply di situ. Jadi itu berasnya berapa? Dikasih beras juga? Ya, halo? Dikasih beras juga ya kalau di situ? Iya Bu ya, dikasih. Kemarin dapat
30 kilo kita Bu ya. Oh, beras 30 kilo, eminya satu dus. 7 kardus Bu ya. 7 kardus. Oh, itu dang badangan. Ini Pantesan gemuk nih Fadil nih sekarang nih. Karena kebanyakan mie ya berarti ya. Oh, Indomie seleraku. ya itu. Aduh kacau ini ceritanya nih. Oke, ini seorang Fadil nih. Dikirain Iya, halo. Dikirain gimana? Halo, Mas Fadil. Hai. Terlalu jauh kayaknya dia berada di sana di Turki itu. Kalau yang Iya seperti saya Bu ya. Iya Bu ya. Gimana untuk bertahan hidup di situ itu butuh berapa biayanya? Di sini per bulannya Bu ya. Per bulan. Per bulan 3 juta sudah cukup, sangat cukup Abu ya. 3 juta sudah sangat cukup. Ini berubah ya, nggak? 2.500.000 cukup. Ya, berubah nggak dengan adanya COVID ini, berubah nggak? Kalau masalah harga-harga di sembako di market-market itu berubah Bu ya. Tapi kalau masalah kiriman tetap. Oh, masalah kiriman tetap ya. Kiriman tetap. Ngancam kayaknya ya ke bapak sama ibu sama abah sama umi kayaknya ngancam ini walaupun ada COVID nggak perlu berubah ya gitu ya. Sama seperti Febri dulu waktu awal-awal serangan dikirim nggak? Waktu serangan emang waktu itu Bu ya, 1 tahun sebelumnya emang alhamdulillah saya sudah mulai tidak dikirim Bu ya. Melas begitu dengan amanah Bu ya, yang dulu saya di Yaman nggak pernah dikirim kekurangan. Jadi iya. saya menerapkan ilmunya Bu ya, bagaimana caranya saya itu di Cina itu tanpa kiriman dari orang tua. Oh, Masya Allah, gitu ya. Itu dengan masalahnya saya tidak pernah di Yaman, saya di Mekah. Oh iya, di Mekah waktu itu Bu ya. Begitu. Salah ngomong. Salah ngomong. Blunder. Inginnya saya menjentikkan jari dan kemudian dia langsung mental menuju ke ujung dunia. Begitu. Jadi waktu itu saya masak sendiri kan Bu ya, jadi otomatis lebih hemat, minimalisir biaya kehidupan. Alhamdulillah. Gitu, Dan itu ngambilnya dari maksudnya untuk kerjaan jadi tour guide gitu ya, enggak? Di saat waktu masih normal-normal. Saya ngirim barang dari Indonesia ke Cina begitu kayak ekspor impor begitu. Oh, ya. Masya Allah. Saya mengambil begitu. Berkelas ya gitu ya. Ekspor impor Iya, apa itu kira-kira ya Dil ya? Ekspor impor apa gitu? Kayak pakaian-pakaian dalam mungkin ekspor impornya yang khas. Itu just tip ya, jasa penitipan ya Ustadz Febri, just tip. Bukan. Kalau di Cina itu yang sering diminatin itu ada namanya sarang burung malik gitu Bu ya. Itu yang sangat-sangat diminati sama warga Cina. Begitu. Jadi kami ambil di Indonesia, kita kirim ke Cina begitu Bu ya. Dan kayak bahan-bahan pokok juga dari Cina ke Indonesia begitu, kayak bawang putih begitu kayak Bu ya. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Itu juga bisa ya berarti ya. Iya, Jadi yang menurut kita juga tidak, mungkin menurut kita kurang begitu berharga, di Cina justru malah. Iya, benar. Kalau orang Indonesia gemar menjual, kalau orang Cina gemar membeli Bu ya. Oh iya itu. Kalau di Turki gimana nih di Turki? Iya, masalah ini Bu ya. Apa? Ya enggak, di sana mereka orang-orangnya memang mandiri juga, sama seperti kayak di Cina, artinya mereka suka berbisnis gitu, atau mungkin hanya mereka mengandalkan dengan kekayaan lokal mereka saja, tidak ngimpor dari luar atau gimana? Orang-orang banyak yang ngimpor ini Bu ya. Apa itu? Ngimpor apaan tuh? Ya, saffron semacam ini minuman Abu ya untuk kesehatan itu. Oh, saffron namanya. Saffron. Mahasiswa juga banyak ya. Ya yang itu Bu ya. Kalau biasanya yang senior kita ini kalau mau pulang ke Indonesia buka just tip gitu Abu ya. Jadi yang mau beli bagasi kita silahkan. Oh, sistem beli bagasi. Benar. Kita kasih bandrol $10 gitu Abu. Dibanderol $10. Jadi, $10 sana.
$10 Amerika, iya. $10 US Amerika. dollar. Oh, lumayan ya. Lumayan Ya. Selagi dapat tiket gratis pulang. Jadi kalau Iya kan Mas ya, Mas Fadil. Jadi apa namanya? Memang di sana diuji betul ya untuk mahasiswa-mahasiswa yang luaran nih. Jadi kalian fam semuanya yang masih belum pernah bernasib berada di luar negeri, kita-kita yang sudah pernah ada di luar negeri itu memang harus betul-betul mandiri total. Jadi apapun jangan sampai bergantung sama orang tua, kita sekecil apapun ya. Nah, tapi jangan menjadikan justifikasi bahwa yang di dalam negeri juga harus seperti itu, bukan. Jadi yang mereka yang kuliah-kuliah di dalam negeri, setuju ya Fadil ya, untuk yang di dalam negeri mestinya harus juga tidak menyusahkan orang tua, harus punya usaha sendiri kan begitu ya, walaupun hanya dengan jasa titip kayak seperti tadi, walaupun tidak pakai pesawat tapi jasa titip apa kayak tas kayak atau apa gitu ya, baju atau make up untuk yang perempuan-perempuan kan begitu kan ya. Jadi jual yang lipstiknya atau jual apanya kan begitu ya. Jadi itu pelajaran berharganya di situ. Jadi kalau untuk yang sekarang nih, kalau saya anggap sudah new normal, memang sudah normal betul dan memang sudah insya Allah sudah corona sudah nggak ada ya. Amin. Corona sudah nggak ada. Lah ini berpengaruh banget nggak ke semua mahasiswa baik yang ada di luar negeri di sana ataupun yang maksud saya yang di Turki ataupun yang di Cina, berpengaruh banget ya? Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Kalau yang di sana sendiri gimana? Berpengaruh Abu ya, berpengaruh banget. Kayak yang lumpuh total gitu Abu ya, seperti yang lumpuh total. Jadi ada kehidupan di Abu ya. Sepeda sudah dilarang, di samping jalan sudah sepeda itu banyak, mobil-mobil. Tidak ada orang, tinggal ininya saja, apa namanya, tinggal Masya Allah. sepeda, mobil-mobil, motor-motor gitu. Berarti tinggal nunggu nanti yang di tanggal 29 ini ya, kehidupan normal yang dimaksudkan mungkin nanti bagaimana efeknya, kan begitu ya Fadil ya? Iya Abu ya. Ya, Insyaallah doanya karena Abu di ya. sini amin. Di sini doain juga dong. Soalnya kalau di Turki itu kayaknya lebih awal ya. Kalau di kita new normalnya mungkin masih di bulan Juni. Benar. Masih di bulan Juni. Tapi kasus di sini lebih banyak Abu ya. Kasus corona lebih kasus banyak. COVID-nya maksud. COVID-nya lebih banyak. Kalau total itu semuanya 158.000. Masya Allah. Ya, seturki ya. Kalau di kita berapa di Indonesia? Di Indonesia sekitar 23.000. 20. Oh, Di iya. Indonesia 23.000 Dil. 23.000. Iya. Di sana Jadi berapa di Turki? 158.000 Abu ya. La Melebihi dari Cina. La haula wala quwata Enggak, illa billah. enggak. Di Tapi Cina berapa? Kalau Di Cina 83.000. 83. 83.000 Itu yang ya. Iya terus. Enggak ada apa-apa, teruskan. Iya, ini mumpung enak sinyalnya Bu. Jadi Iya. jadi 158.000 itu total keseluruhan Abu ya. Yang sembuh tapi sudah 121.000. Oh, Masya Allah, pantesan. ya, Alhamdulillah. Total Yang dari mana? awal maksudnya. Iya, Iya. total dari awal. Yang aktif 31.000, yang meninggal, Iya. 4.000. Oh, alhamdulillah ya. Innalillah maksudnya. Maksudnya alhamdulillahnya maksudnya sedikit yang sembuh. Yang Iya, sembuh sudah salah banyak. ngomong. Sudah 121.000 Abu ya. Alhamdulillah. Ya itu. Gini sih kalau saya lagi ngomong sama Playboy gini kayak. Yang mana? Ketahuan ya. Yang mana Bu ya? Halo, yang mana? Saya dapat bocoran nih, beneran nih, fakta atau dusta nih? Fakta atau dusta nih, katanya dulu Playboy nih. Enggak. Sampai sekarang jadi bucin katanya. Ya kah? Loh, kok jadi tiba-tiba malu? Enggak Bu ya, enggak. Enggak ya? Serius? Enggak kalau satu kali. Enggak kalau satu kali ya. Enggak sekarang. Aduh. Pernah pengalaman mungkin apa? Ditinggal sama temen ya. Ditinggal waktu pergi ke kamar mandi, mau balik ke pondok, bener enggak nih? Fakta atau dusta nih? Habis pijat ditinggal ke ke pondok. ke pondok.
Ya, kenapa Bu ya? Tidak jelas. Iya itu katanya pernah ditinggal sama temennya yang lagi mamong karena bangun tidur. Bu. Iya Bu ya, itu pas itu kemarin sebelum masih pas masih di Unza itu Bu ya, sudah bawa motor kan. Jadi teman saya mamong, motor saya dibawa Bu ya. Aduh, saya sudah takut kehilangan motor ini gimana gitu. Masih belum tingkatan mamong itu maksudnya gini ya, Vems, mungkin Vems banyak nggak tahu nih. Mamong itu maksudnya agak ngelindur gitu ya, jadi masih setengah sadar gitu. Jadi si playboynya ditinggalin nih, si Fadilnya ditinggal. Ini playboynya kok bisa sih ya? Kok bisa playboy itu catatan ada berapa cewek nih yang di dalam catatan bucinnya itu? Tidak tahu Bu ya. Gimana yang mau ngomong ini? Beliau pintar meluluhkan hati. Ya Allah, ya itu makanya termasuk hati saya juga dibuat berdebar-debar nih. Makanya ngomongnya juga saya dari tadi salah-salah. Mestinya ada orang meninggal bilangnya saya mesti innalillah, tapi bilangnya alhamdulillah. Berhadapan dengan seorang playboy nih. Kalau si Febri playboy nggak nih? Masih stay fokus dulu. Oh, stay fokus ya, bukan playboy ya, tapi playgirl gitu. Saya pernah mengaplikasikan apa yang Buya terapkan kepada Apa itu? saya. Apa lagi? Yaitu dengan makalah taraktul hubbah bil amali wa niltul amalah bil hubbi. Allah gitu. Tinggalkan Terjemahin dong. cinta demi cita-cita dan gapailah cita-cita demi Masya cinta, Allah. katanya Buya. Ini kayaknya langsung jadi amalan saya juga Bu ya ini. Woi. Karena nggak ada yang mau digait ya di situ ya, di Turki nggak ada ya. Makanya mau bilang gitu. Iya. Gimana ya? Apa mau ngomong apa deh? Mau ngomong apa? Ngomong corona aja Bu ya, kita pindah ke topik. Udah tahu yang mau ngomong ya Bu ya. Udah kita bahas cinta aja, jadi biar nggak mikirnya yang gitu-gitu gitu loh. Menurut Fadil itu sebuah cinta tuh apa sih artinya gitu? Udah kita pindah pembahasan aja. Corona udah selesai kayaknya tadi. Jadi kita udah sesuai dengan tema nih. Belum Jadi, kelar Bu ya, coronanya belum kelar Bu belum ya. kelar. Iya. Belum kelarnya apa? Dikelarin dulu deh, baru kemudian nanti kita ngomong cinta. Yuk. Ya ini belum Bu ya, masih banyak di sini gitu. Doanya semoga kita semua tidak panik di sini Bu ya gitu. Oh amin, amin ya rabbal alamin. Iya. Terus. Ya, insya Allah. Pertanyaan apa Bu ya? Gak ada yang ditanyakan, gimana mau dijawab? Ya itu makanya katanya mau dikelarin dulu masalah corona. Kalau saya udah selesai coronanya. Iya, Ustadz Gitu Febri loh. silakan. Kita mau Ustadz- berbicara tentang cinta sekarang. Enggak, corona dulu Bu ya. Ustadz Febri mungkin ada pertanyaan untuk negara Turki. Iya. Aduh, kacau. Ya, tapi intinya sudah ya saya simpulkan nih ya. Simpulkan berarti kalau seperti di Turki itu lebih santai daripada di Cina begitu. Benar. Akan tetapi efeknya malah kemudian menjalar korbannya itu banyak yang terkena, yang terpapar, tapi yang sembuh lebih banyak daripada yang meninggal, kan begitu. Iya Bu ya, saya. Dan Bu ya. untuk yang mahasiswa sendiri itu masih menunggu waktu dari Erdogan. Dalam waktu dekat ini tanggal 29 masjid akan dibuka, yang juga menjadi angin segar terutama bagi mahasiswa ataupun mahasiswi yang ada di Indonesia yang ada di Turki, maksudnya kan begitu. Kan sudah. Oh iya, kalau yang di ini kesimpulan dari yang di Cina Bu ya. Gimana Ustadz? Kesimpulan di Cina sekarang sudah berjalan normal. Oh, sudah. Ya, seperti universitas juga sudah Sudah. Untuk yang ada di luar negeri, Iya. di negaranya masing-masing, kuliah secara online begitu Bu ya. Kuliah secara online benar. gitu. Oh. Kalau di situ belum ada online ya. Kita dari awal Maret itu, dari awal April sudah online ya Bu ya. Benar. Sampai sekarang sudah online. Sama Bu ya, alhamdulillah. Dan untuk yang di Cina, untuk yang berhadapan-hadapan yang offline maksudnya? Semuanya masih tetap Bu. Masih online semua Masih ya online berarti. semua, Terus Bu. untuk yang katanya kebijakan sudah kembali normal, Ya. itu di Nantinya ketika sudah mahasiswa yang Cina sendiri yang ada di negara Cina kembali ke universitas begitu. kembali ke universitas Iya, untuk sekarang ini. Iya, begitu. Oh. Sekitar tanggal 7 Juni. Tanggal 7 Juni kita Iya. kembali ke normal lagi. Begitu. Kalau Iya, seperti betul. mahasiswa yang di Turki tanggal 29 ya, karena ditandai dengan adanya masjid itu, bukan? Kalau kampusnya insya Allah 15 Juninya Bu ya.
kampus. 15 Juninya. Kalau 8 Juni sama 15 Juni berarti lebih dulu Cina. Kalau sekolahnya insya Allah September sekolah, kan masih muda semua Bu ya, di bawah 20 tahun kan, jadinya insya Allah September katanya Erdogan seperti itu. Termasuk Fadil juga umurnya 20 tahun kah? 17 tahun Bu ya. Oh 17. Oh, Allah. Gini ya kalau Playboy. Nah, kita bahas lagi nih. Ya Allah. Salah. Enggak Bu ya. 21 Ayo dong Bu ya. bagi-bagi. Bagi-bagi 21 dong Bu ya. tipsnya Iya, bagaimana. iya. Bagi-bagi dong tipsnya tuh. Gimana tuh? Ayo dong ngomong. Loh, tipsnya untuk menjadi seorang pemain cinta itu gimana gitu loh. Soalnya jujur saya sendiri itu nggak pernah jadi playboy. Saya justru kalau bertemu dengan seorang wanita itu malah nggak bisa ngomong, malah nggak bisa. Kecuali setelah saya ketemu dengan istri saya ini, dengan calon saya ini gitu loh. Itu pun waktu iktiraf pun saya ketemu perkenalan, itu pun saya nggak bisa ngomong apa-apa kecuali cuma tanya nama, terus kemudian dulu ngajinya di mana ataupun sekolahnya di mana, udah setelah itu selesai. Berarti Buya ini menerapkan cinta yang hakiki, cinta yang sejati begitu ya. Ada apa dengan cinta? Cinta yang dimiliki. Karena pada hakikatnya fans cinta yang sejati yaitu datangi rumahnya, temuilah orang tuanya, dan pintalah restunya. Allah gitu. Ini ilmunya dari Buya. Nggak, saya nggak pernah ngasih kayak begitu, nggak pernah, sama sekali nggak pernah. Dia kayaknya dapat sendiri kayaknya itu. Tuh, Del, datangi rumahnya, terus Temuilah orang tuanya, dan pintalah restunya. Jangan main belakang. Iya. Bu. Terus tips cinta dari Fadil gimana ini? Sesi terakhir deh. Enggak, ya kurang paham saya Bu ya. Ya, itu cuman ini isu doang Bu ya, isu saja itu, isu dari orang-orang gitu. Oh, isu dari orang-orang itu siapa sih maksudnya? Kita Iya, punya tim itu. kreatif loh. Lihat. Ya itu orang-orang gitu Bu ya, jadinya ya sebenarnya enggak gitu Bu ya, sebenarnya enggak gitu. Oh, berarti bohong ya, bukan fakta ya, berarti dusta gitu berarti ya. Dusta bahwa seorang Fadil ini adalah seorang playboy, begitu. Bahaya kalau seorang playboy ada di Turki. Soalnya soalnya wanita-wanita Turki katanya bening-bening, bener nggak sih? Ini udah off on ini kayaknya, off the focus ini kayaknya. Ya, kalau Seperti itu memang adanya Bu ya. Adanya emang seperti itu. Wanita Turki emang ya gitu. di Turki memang bening-bening gitu maksudnya. Ya, halo. Oh, kayaknya sudah langsung des gitu kayaknya. Mendadak langsung mau diputus kayaknya sama dia. Iya. Gimana, Pas? Mau diteruskan nggak ini bahasan masalah cinta nih? Terserah, kayaknya Abu cari apa gitu Abu ya yang lebih enak dibahas. Iya deh, harapan terakhir. Iya. Harapan terakhir dari seorang Fadil dulu. Harapan dalam ya, harapannya semoga ini pandemi lekas diangkat oleh Allah Bu ya, biar cepat kembali normal. Amin. Kita bisa belajar lagi, bisa taklim lagi, bisa semuanya bisa ya berjalan normal. Kasihan juga banyak orang yang ini ekonominya terhambat dengan adanya Covid ini sih, gitu Bu. Mungkin Ya. harapannya juga ya doanya Abuya dan ridhonya Abuya juga sebagai ya dulu pas Ramadan pasti ikut ngaji ke Abuya pasti, misalnya kitab Shifa'us Sudur dan kitab-kitab yang lain wa ghairuhum lah yang lain Abuya. Ya, Bu, ya. Masya Allah. Sudah nggak ada harapan lagi? Sudah harapan yang lain? Harapan yang lain itu saja Abu. Semoga lebih baik ke depannya, lebih solih ke depannya untuk pribadi Abu ya gitu. Amin ya rabbal alamin. Harapannya si Febri juga begitu Ya. untuk Cina ya, untuk mengatasnamakan Cina, itu harapannya. Semoga dengan adanya pandemi ini menjadi pelajaran Amin. bagi kita semua, bagi pemerintah agar supaya lebih sadar, lebih minimalisir, menjaga kesehatan Amin. terutamanya. Amin. Dan Amin. semoga
COVID ini terangkat oleh Allah Subhanahu wa Amin, taala, amin, dan amin. sehingga Amin, amin. segala aktivitas Amin. kita bisa kembali secara normal, Amin, ya begitu Rabbal dengan alamin. dakwah, secara perekonomian, Amin. aktivitas di kantor, sehingga semua bisa lancar Amin ya rabbal alamin. terlaksana begitu Bu ya. Amin, amin. Amin. Mungkin di sini banyak yang uluk salam ya dari komentar-komentar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah ngikutin kita dari awal nih sampai detik ini dan mungkin dengan diuploadnya video ini nantinya mungkin sudah kehidupan sudah sangat normal sekali ya. Benar. Sudah kita mungkin harapannya juga kalau menurut saya pribadi harapan kita tidak ada istilah new normal walaupun mungkin ada istilah itu dari WHO atau dari siapapun sudah dari manapun pihak. Kita berharap memang akan kembali seperti normal lagi karena sudah banyak yang tahu bahwa corona ini tidak sejahat yang dipikirkan. Benar, ya intinya kan? satu, kita tidak panik dan tidak khawatir. Iya, tidak karena panik. imunitas kita akan turun begitu kalau kita. dengan kepanikan seperti Benar, itu. benar. Jadi jangan panik, Benar. terus tetap berdoa, Nah, ikhtiar. Terus juga yang di Turki gimana? Harus berdoa juga ya, banyak-banyak berdoa dan banyak-banyak tawasul mungkin Iya, juga ya. benar. Iya. Dan bagi Fadil sendiri berada di Turki itu kesannya selama berada di sana sangat baik atau ada rekomendasi ke negara lain atau gimana? Mungkin kalau ini ya sejarahnya mungkin di Turki kuat Abu ya. Sejarahnya tentang tentang Utsmania, Ottoman, Seljuk dan dinasti-dinasti yang lainnya. Mungkin yang mau belajar sejarah alangkah baiknya ke sini, bolehlah belajar tarikh. Tarikh itu bagus tarikhnya, dan juga belajar umum juga bagus seperti HI, hubungan internasional. Di sana ada. Ya. Di sini bagus juga seperti tourism juga untuk jadi ini target menjadi tourism itu, dan yang lain juga kalau masalah ya itu kalau masalah keagamaan juga lumayan bagus juga karena ya walaupun bahasa di sini juga nanti kita di kelas pakai bahasa Arab, tapi di luar kelas kita pakai bahasa Turki sehari-hari kepada orang. Oh, masya Allah. Sama di Cina begitu juga? Kalau di Cina setiap harinya menggunakan bahasa Inggris dan di luar pakai bahasa Mandarin begitu. Oh, di luar pakai bahasa Mandarin. Iya, kalau di dalam benar. kelas pakai bahasa Inggris. Oh, gitu. So, kalau di sana pakai bahasa Arab ya. Kalau untuk di luar pakai bahasa Turki. Bahasa Turki, bahasa pertama, kedua bahasa Inggris juga banyak yang bisa Bu ya. Nggak, lebih banyak bahasa Arab, lebih banyak bahasa Arab sih orang Turki sendiri. Masya Allah, tabarakallah. Yang ketiga bahasa Inggris juga lumayan bisa orang Turki. Masya Allah, tabarakallah. Ya, terima kasih banyak Fadil Iya, Bu, sudah ya. bergabung dengan kita di sini. Mudah-mudahan selalu sehat di sana. Salam ke teman-teman yang amin, mahasiswa yang ada di sana. Mahasiswa ya, bukan mahasiswi. Ini takutnya baper. Dan jangan lupa itu coba tuh gimana. Jangan lupa untuk Fal Hasan mau di-subscribe nggak nih YouTube-nya atau gimana? Iya, jangan lupa kasih. YouTube-nya Abuya, guru kami mulia tercinta yang Masya Allah jamil jiddan. Tandanya nambah bisa Bu ya, tapi tidak nambah gitu ya. Nambah apa? Nambah penghasilan maksudnya Bu ya. Oh, ya, amin. Nambah Amin. Nambah penghasilan, nambah rezeki, nambah rezeki, anak gitu nambah ya. anak, nambah mobilnya banyak, Nambah mobil. untuk tamu mobilnya makin bagus. Iya betul, ya. nambah rumah ya. Iya. Iya. Nanti mau tak bahas lagi ya kalau semakin ke belakang playboynya saya bongkar lagi. Oh, ya. Enggak kan, kalau tampan eman gitu Abu ya, kalau kacak bukan Oh eman. gitu ya. Untuk ukuran saya tampan ya berarti. Kalau untuk di Kalau Turki kayak Abu gimana ya ukuran gitu. saya? Kayaknya saya ukuran tukang sapu deh kalau di Turki. Halo. Oke, ini kayaknya sudah langsung. Iya, mungkin diakhiri mungkin dengan ucapan alhamdulillah ya dari Fadil dan juga dari teman kita yang di sini. Terima kasih banyak Fadil sudah bergabung dengan kita. Ini mungkin karena sinyalnya. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah mau bergabung di sini dan uluk salam dong. Saya ucapkan terima kasih ya, jazakumullah sekali lagi. Mohon maaf kalau dari awal sampai akhir. Fadil tetap aman di situ, tetap sehat di situ, jaga kesehatan ya. Halo.
masuk keluar dia sukanya masuk keluar kayak gitu. Ya, ditutup dengan salam dong. Oh, kayaknya mungkin di sana karena sinyal juga ya, Turki. Benar. Ini sini. Iya, sinyalnya begitu. Jadi uluk salam aja deh ya. Saya mengatasnamakan Fadil di sana. Terima kasih banyak sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita sudah bergabung dengan dia karena di situ mungkin sinyalnya agak-agak ke belakang. Sudah makin sore kata di sana. Jadi jaraknya 4 jam. Dari sini sama sana 4 jam. Jadi di sini kita tadi jam 7 mulai, di sana sekitar jam 3 sore. Jam 3 sore. Kalau di sini kalau di Cina maksud saya? Kalau di Cina selisih 1 jam. Selisih 1 jam ya. Kalau di sini jam 7 malam, di Cina jam 8. Oh, lebih dulu yang sana berarti. Lebih dulu ya. Ya. Terima kasih banyak sudah mau bergabung di sini. Bersama dengan kita, live IG bersama dengan kita. Walaupun ada sedikit gangguan di akhir-akhir atau di pertengahan tadi ya, tapi ini sudah banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan ya. Tidak menjadi penghalang. Tidak menjadi penghalang, betul. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan juga, dan insya Allah semuanya akan normal. Amin. Mendengar dari Turki, terus juga mendengar dari teman-teman yang ada di Cina ya, termasuk juga pengalaman yang dialami oleh Febri di sini. Insya Allah semua normal dalam waktu dekat ya. Dalam waktu dekat normal kembali, semua kegiatan akan kembali. Jadi kalian semua di rumah jangan cemas, jangan takut, lebih banyak lagi berdoa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya corona tapi juga virus-virus yang lain mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Mungkin ada yang mau disampaikan? Ya. Tinggal 5 menit. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Fal Hasan. Aye, terima kasih. Karena di sini terdapat konten-konten yang menarik nantinya. Amin. See you next time. See you next time. Apa kalau bahasa Cinanya apa? Cai Cien. Oh ya. Kalau ini. Wah ini. Kalau untuk salam gimana? Kalau terakhir mau tutup biasanya? Ya, Cai Cien, bye bye. Oh, bye bye, masya Allah. Bye bye juga. Dadah, Feb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.